Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bros TV kembali mengudara. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol santai juga dengan teman-teman anggota PPAT dari Kabupaten Sukabumi. Dan di hadapan Bros TV kali ini teman-teman PPAT dari Kabupaten Bogor, yaitu Bang Iwan M. Catur Kurniawan, akrab disapa Bang Iwan, dan didampingi oleh Bang Rado Saragi, akrab panggil Bang Rado. Nah, sebelum aku masuk ke pemilihan nih, permasalahan apa sih yang kerap kali dihadapi anggota di dalam, terutama terkait dengan permasalahan pertanahan? Terserah, satu dulu. Mau Bang? Terima kasih Bang Mahfud. Kalau saya mungkin melihatnya banyak juga permasalahan-permasalahan sebenarnya ya. Mungkin satu, kita atau saya sendiri memang satu perbedaannya aturan. Aturan di yang kebijakan dalam hal ini kebijakan Kanta di tiap-tiap daerah mungkin akan berbeda. Nah, justru dengan adanya seminar atau pertemuan-pertemuan ini kita bisa merefresh kembali merefresh kembali mengenai aturan-aturan supaya kita juga bisa kedepannya bisa berhati-hati gitu. Oh, ada sosialisasi? Ya, model seperti inilah gitu ya. Tadi dijelaskan cukup rinci dan ringkas lah gitu ya, ringkas. Kita bisa refresh kembali. Oh ya, seperti itu. Apalagi betul, apalagi dengan adanya tadi kan ada dari lurah itu juga kita bisa terang dan jelas lah seperti itu Bang. Mungkin ada tambahan dari Pak Rado? Ya, itu sih memang permasalahan yang sering timbul di daerah itu ya, kurang update-nya aturan-aturan di daerah. Makanya ini kita harapkan pemimpin organisasi kita yang ke depan ini ya bisalah untuk mensosialisasikan ke semua anggota supaya anggota semua tahu itu aturan-aturan yang baru terkait dengan pekerjaan-pekerjaan kita di BPN terutama ya, karena kita selalu berhubungan dengan BPN dan di situ memang banyak sekali yang harus kita benahi, terlebih untuk pengurus-pengurus organisasi yang akan datang. Nah, itu yang kita harapkan dari pemimpin-pemimpin yang akan datang. Nah, mudah-mudahan dengan sebelum masuk ke pemimpin, emang selama ini seperti apa sih kondisinya dengan adanya peraturan yang munculnya? Ada Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan? Ada Undang-Undang Permen 33, Permen 16 dan sebagainya. Emang selama ini yang dirasakan oleh Bang Rado dan Bang Iwan seperti apa sih organisasi saat ini? Nah, itu kan terkadang-kadang peraturan yang ada itu tidak sinkron di lapangan, tidak sinkron, yang akhirnya anggota itu jadi kebingungan sendiri. Itu yang sering terjadi di lapangan. Apa yang atau aturan yang ada, terkadang itu kita untuk melaksanakannya itu ada benturan-benturan dengan peraturan yang lain gitu. Artinya tidak sejalan. Mungkin permasalahannya banyak di situ. Nah, harapan terhadap organisasi sebenarnya apa sih dari Bang Rado atau Bang Iwan? Apa yang diharapin dari adanya, berarti kan kalau PPAT kan ada namanya IPAT, kalau notaris ada namanya YNI. Apa sih yang diharapkan oleh anggota terhadap adanya wadah tersebut? Nah, memang salah satu harapan anggota itu ya dari organisasi yang berperan aktif untuk mensosialisasikan aturan-aturan yang ada melalui organisasi kepada anggota, supaya semua anggota-anggota yang berada di daerah itu tahu aturan-aturan yang baru. Contohnya itu ya sering melakukan atau melaksanakan seminar-seminar tentang peraturan yang baru. Itu kan sangat berguna sekali buat anggota. Nah, itu, dan organisasi kita harapkan bisa mengayomi anggota terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anggota di daerah.
Nah di sini kita mengharapkan nanti ke depan organisasi itu bisa berperan aktif, baik itu untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan yang terbaru ataupun mengayomi anggota dengan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Nah, kalau nggak salah ini kan Jabar akan menghadapi Konferwil ya? Ya, betul. Memilih pemimpin IPAT 1 untuk di Jabar. Nah, boleh dong, apa sih yang diharapkan oleh Bang Iwan dan Bang Rado sosok pimpinan IPAT Jabar ke depan? Bang Iwan dulu. Boleh Bang Iwan dulu. Terima kasih Bang Mahfud. Tadi saya juga ingin menambahkan memang dengan kurang update ya mungkin kita gitu kan sebagai anggota terhadap aturan-aturan justru membuat kita memang banyak kewalahan di lapangan. Justru dengan adanya kegiatan-kegiatan atau yang sebentar lagi ada rencana akan ada pemilihan ini, mungkin kalau menurut saya adalah kita sebagai anggota khususnya IPPAT menginginkan sinergi dalam arti antara pengurus dengan anggota gitu kan. Yang terpenting adalah pengurus kedepannya itu memang tetap kita sebagai anggota itu dilindungi dalam arti ada wadah yang memang harus tetap kita sebagai notaris khususnya PPAT dan kita harus juga tetap koordinasi. Tapi sebagai anggota khususnya saya sih menginginkan kedepannya supaya antara pemimpin dengan anggota itu menjadi lebih sinergi lagi, lebih akrab lagi, lebih mengayomi lagi anggota. Mungkin yang saya harapkan itu. Apa yang diayamkan, yang jadi harapan? Kalau sosok yang saya harapkan adalah memang satu adalah yang mempunyai ketegasan, kedua adalah yang memang berkomitmen tegas, ketiga yang memang betul-betul tahu permasalahan khususnya anggota dalam hal-hal yang terjadi di lapangan. Mungkin seperti itu Pak. Kalau hal-hal lain mungkin itu sembari ya, mungkin karena kan kita juga belum tahu nih ke depan siapa yang mau jadi pemimpin gitu kan. Tapi yang jelas siapapun yang akan jadi pemimpin, saya mengharapkan ada sinergitas antara pemimpin dengan anggotanya. Demikian, mungkin ada yang tambahkan? Iya, itu untuk menambahkan dari Kang Iwan tadi, memang ketegasan itu perlu. Yang berikutnya itu kita mengharapkan pemimpin itu tidak ada batasan antara ketua dengan anggota-anggotanya. Jadi kita untuk berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin kita itu ya Pemimpin yang membumi. ya itu kan kita dalam satu wadah organisasi itu kan kita itu keluarga, keluarga IPAT kan gitu. Makanya nanti kita mengharapkan pemimpin yang akan terpilih ini bisa mengorbitkan potensi-potensi yang ada di anggotanya itu gitu loh. Ya terutama yang muda-muda nih, yang muda-muda ya bisa difasilitasi dengan yang punya keilmuannya, yang bisa berorganisasi supaya organisasi ini jalan nanti gitu. Nah itu makanya kita saya sendiri sih melihat calon pemimpin itu untuk ke depan ya bisa saya lihat sementara ini di sosok Ito Eti ini. Ito Eti yang memang visioner itu gitu. Jadi mudah-mudahan nanti memang kalau Ito Eti terpilih ya itu tadi ketegasan ada, jarak antara anggota dengan pemimpin itu tidak ada jaraknya, kita itu sama satu keluarga dalam organisasi IPAT. Nah itu yang kita harapkan. Nah itu saya lihat ada di Ito Eti. Oke. Terakhir, pertanyaan terakhir, harapan dalam pelaksanaan Konferwil mendatang. Nah harapan untuk Konferwil berbeda itu indah. Walaupun kita berbeda-beda pilihan, saya mengharapkan
semua anggota itu ya, kita ini kan semua terdidik semua, S2 semua, jadi tidak adalah perselisihan-perselisihan karena perbedaan. Kita jadikan perbedaan ini menjadi motivasi untuk membangun organisasi ini. Siapapun terpilih harus kita dukung. Yang kalah kita rangkul. Itu yang kita harapkan. Jadi legowo ya. Legowo. Nah itu tidak ada yang kejadian-kejadian kemarin yang menjadi perkara sana sini. Janganlah. Karena ini wadah kita dalam menghidupkan organisasi untuk mengayomi anggota. Janganlah kita cemari organisasi kita ini dengan hal-hal yang tidak penting gitu. Nah itu yang kita harapkan. Kalau Bang Iwan, sebagai closing statement terakhir, Ya. harapan dengan Konforwil mendatang. Mudah-mudahan Konforwil yang akan datang itu berjalan dengan lancar, Amin. aman, dan bersahabat. Bersahabat. Emang bersahabat kan kita semua. Dalam arti bersahabat itu kita tidak yang tadi seperti Bang Rado bilang, perbedaan itu indah, kan gitu. Saya di sini memaknai bersahabat. Bersahabat itu dengan perbedaan itu kita tetap bersahabat. Tidak ada saling menghujat, saling menjelekan. Yang terpenting adalah kita tunjukkan bahwa ikatan pejabat pembuat akta tanah dan semuanya maksudnya ya, semua anggota maupun pengurus itu bersinergi, bersahabat, pokoknya aman. Saya berharap pelaksanaannya aman, tentram, bersahabat, dan kita semuanya itu menjadi teman, ya kan? Tidak ada saling menghujat, tidak ada saling merendahkan satu sama lain atau apapun. Pribadi saya sendiri sangat mengapresiasi apa yang sudah ada sekarang. Kita tidak perlu untuk membesarkan atau membuka kejelekan orang lain, tapi tetap kita berjuang bersama untuk akhir yang bahagia, sukses untuk IPPAT. Terima kasih Bang Iwan, terima kasih Bang Rado, teman-teman PPAT dari Kabupaten Bogor. Oke, Crossover, sampai jumpa dari liputan dan wawancara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.